Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Berbagi. Kali ini saya akan share satu codingan ya, satu kode project Arduino untuk membuat bel cerdas cermat 4 channel atau untuk 4 regu ya. Dimana setiap channel setelah ditekan tombol maka tombol yang lain tidak akan bisa menekan ya. Jadi solusi untuk bel cerdas cermat ini jika kalau menggunakan manual tanpa Arduino kita biasanya belnya itu nyala berbarengan kan ya, nyala berbarengan satu regu bisa nyala. Nah kita bisa kebingungan tuh, bisa kebingungan menentukan regu mana yang paling duluan menekan bel. Tetapi tidak dengan menggunakan coding Arduino ini ya. Kita akalin supaya setiap ada tombol ditekan, tombol lain tidak akan bisa menekan sampai waktu yang ditentukan. Misalkan selama 5 detik bel berbunyi, dan ya selama berbunyi itu yang lain atau grup lain itu tidak bisa menekan belnya. Oke, mari kita coba. Ini tampilannya seperti ini ya simulasinya. Agak lambat ya, agak lambat. Ini jaringan internetnya sepertinya lagi ada gangguan ya. Sambil menunggu compiling, di sini saya menggunakan 4 relay. Relay, sekalian lihat PCC setiap relay terhubung ke 5 pol ya. Dan ground terhubung tentunya ke ground juga, terhubung ke ground. Kemudian untuk masing-masing input dari relay untuk grup satu ini dihubungkan ke pin nano 6 atau D6 ya, digital 6. Untuk yang grup kedua 7 D7, yang ini yang ketiga ke D8, yang grup keempat ke D9. Sedangkan untuk tombolnya untuk regu 1 untuk grup satu terhubung ke A1, regu 2 ke A2, regu 3 ke A3, regu 4 ke A4. Nah, mari kita lihat untuk codingannya. Pertama saya membuat variabel login dengan status awal false. Login ini untuk menampung data kondisi ya, status lah ya. Status apakah tombol sudah ada yang menekan atau belum ya. Kalau sudah ada yang menekan berarti tombol lain tidak bisa menekan lagi ya. Kita kasih jebakan menggunakan if ya. Selanjutnya unsigned long previous. Ini untuk mencatat waktu terakhir tombol menekan di waktu berapa, dan nanti akan kita bandingkan. Kalau waktunya sudah eh, berapa detik, misalkan sudah 2 detik dari setelah menekan tombol, maka status lognya dicabut ya, dicabut sehingga tombol yang lain bisa menekan tombol ya, dan kondisi relay kembali ke off. Kita coba dulu ya, misalkan seperti ini. Kita tekan regu 1 menekan tombol, relay 1 on ya, dan kemudian off. Bagaimana kalau nanti grup 2 menekan tombol setelah regu 1 atau grup 1 ya. Coba ya, kita tekan grup 1 dan grup 2 menekan tombol, tidak bisa ya. Selama sekian detik tidak bisa menekan tombol. Kemudian bisa bisa menekan tombol setelah sekian detik. Kira-kira 2 detik ya. Ini misalkan ditekan net, kemudian yang grup 2 tidak bisa menekan. Ya, cukuplah untuk juri melihat, oh, regu 1 menekan tombol. Oke. Ya, jadi tidak berebut ya, tidak berebut. Oke, regu 1. Kita coba misalkan regu 4
pertama kali menekan tombol, nah regu 2 tidak bisa menemukan nomor. Ya, logikanya bagaimana? Mari kita lihat. Setelah kita membuat variabel previous ya untuk menampung data, selanjutnya di void setup seperti biasa kita melakukan setting untuk tiap pin. Untuk pin 6 karena ini pin 6 ini untuk terhubung ke relay, maka kita set sebagai output. Begitu juga 6, 7, 8, 9 sebagai output. Sedangkan untuk tombol ini kita set menjadi input pull up. Kenapa input pull up? Karena logika aktifnya aktif low ya. Aktif low. Jadi ketika ditekan memberikan sinyal low. Nah, kondisi saat tidak ditekan ini jangan dibuat floating atau tidak jelas. Maka kita harus set sebagai input pull up ya. Di saat tanpa ditekan ini posisi A1 logiknya 1 ya, bernilai 1 atau bernilai high. Nah, ini bisa kita setting di program, juga bisa kita tambahkan resistor pull up di pin A1 dan seterusnya sampai pin A4. Oke. Selanjutnya masuk ke point loop. Nah, ini adalah program yang akan dijalankan terus menerus, dimana saya akan cek dulu apakah statusnya log dalam kondisi terkunci, artinya sudah ada yang menekan tombol, diperbolehkan atau tidak menekan tombol. Nah, karena ini pertama kali dijalankan, maka statusnya masih false ya. Jadi jika false ini terpenuhi, maka periksa tombol 1 apakah ditekan atau tidak. Kemudian kalau tidak, lanjut ke selanjutnya, apakah A1 ditekan, A2 ditekan. Kalau tidak, lanjutkan pemeriksaan di A3 apakah tombolnya ditekan. Kalau tidak, lanjut lagi ke A4 dan seterusnya. Terus bolak-balik sampai salah satu tombol ditekan, misalkan ada di A3, di A2 atau di grup tombol 2, grup 2 ditekan, maka nyalakan relay. Relay yang dinyalakan adalah relay pin 7 D7 di grup 2 ya, yang ini. Oke, setelah itu juga catat statusnya atau update status loginnya itu menjadi true. Nah, supaya nanti setelah looping ke bawah ini tidak masuk lagi ke if yang ini ya. Tidak masuk ke sini, sehingga pemeriksaan tombol ini akan dilewat, dan yang akan dijalankan setelah ada yang penekan tombol hanya yang ini, yang di dalam else ini ya. Dalam else juga ada jebakan lagi, di sini ada pemeriksaan lagi apakah ya if milis itu waktu yang dijalankan saat pertama kali mulai pertama kali dijalankan Arduino sampai saat ini gitu ya. Nah, ini akan dibandingkan dengan nilai yang tadi saat tombol ditekan. Ini dicatat dulu, misalkan di sekian ribu. Nah, nanti akan diukur lagi apakah nilainya sudah melebihi 2 detik dari penekanan tombol sebelumnya gitu ya, kurang lebih gitulah ya. Jadi setelah menekan tombol itu dihitung 2 detik ya, di sini 2000 berarti 2 detik, kemudian dikembalikan posisinya ke false, dan semua relaynya dikembalikan ke low atau mati. Nih, lihat ya, contoh saya tekan tek 1 2 3 4, nah itu 2 detik ya kurang lebih, 1 2, nah mati ya, mati kembali ya. Jadi silakan diubah saja ini nilainya, kalau mau lebih lama boleh 5 detik misalkan. Kita recompile, kita running kembali, kita update ya. Tadi penekan tombolnya 5 detik, tek 1 2 3 4 5, mati ya, kurang lebih ya, karena ini simulasi jadi agak telat, tapi resikonya nanti belnya terlalu lama tekannya gitu ya. Eh, Jadi sesuaikan saja, ini kurang lebih 2 detik saja cukup. Nah, sampai kita bisa membedakan mana
grup mana yang pertama kali menekan tombol. Tet, yang lain nekan tombol nggak bisa nih. Tet, ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Saya ulangi lagi dari atas ya. Ini seperti ini boleh di pause dulu kemudian diketik. Oke, sekian dulu mungkin tutorialnya dari saya. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang jelas ya. Boleh ditanyakan di komentar saja atau nanti diperjelas di tutorial-tutorial selanjutnya ya. Jangan lupa di-share kalau dirasa tutorial ini bermanfaat supaya terus berkembang, supaya saya eh, apa namanya? Terus membuat konten ya, terus semangat membuat konten. Jadi silakan kalian share, kalian komentar dan subscribe ya. Nyalakan loncengnya supaya dapat dapat tutorial terbaru dari saya. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.